Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik. Si Buhay boleh ya. Alhamdulillah sehat. Kenapa ada ketua kelas di sini? Tidak ada Pak. Tolong pimpin doanya Ridho. Kita aduh kehadiran Pak Igi udah. Ini ya nak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan materi hari ini, baiknya kita sebelum melakukan itu berdoa dulu. Mulai. Berdoa dulu. Berdoa nggak ada yang ketawa. Doa selesai. Selamat Baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu periksa kehadiran dulu ya. Ya Bu. Ridho Putra, Hadir Bu. Nur Fadila, Agustina, Anastasia, Awanda Asrin, Cindy, Reski Boy, ya hadir semua ya. Hadir Bu. Udah siap belajar hari ini? Kenapa Ratna belum siap belajarnya? Belum makan. Iya belum makan Bu. Kenapa belum makan? Yang kurus ya Bu. Gak ada duit. Gak kurus. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Ya Ratna, nggak ya, apa-apa Bu. Bu. Coba dulu dirapikan tempat duduknya, dibikin dua-dua baris. Enggak boleh. Itulah, diam. Budi Utomo. Budi Ramayatila. Bapak Lina sudah. Untuk ketemu Mama Andi. Coba dulu perhatikan Ibu ke depan. Bu. Ini ya. Aldi boleh keluar dulu. Mau belajar. Enggak, Bu. Saya begitu mantap. Ya, diam dulu, perhatikan dulu ke depan. Model pembelajaran kita hari ini itu Ibu menggunakan word squad. Tahu gimana modelnya? Nah, di sini Ibu nanti menyediakan kotak jawaban. Nanti Ibu memilih atau mengacak di absen. Ibu tunjuk untuk menjawab pertanyaan di depan. Pertamanya Ibu membuat kotak itu sesuai kebutuhan. Dan setelah Ibu menyampaikan materi, lalu Ibu tunjuk rekan-rekan sekalian untuk menjawab pertanyaan di depan. Baik Bu. Ngerti? Langkah-langkahnya gimana? Belum Bu. Halo. Nanti Bu. Taruh dulu di depan. Kan disita. Nah, tahu materi kita minggu lalu apa? Organisasi Pergerakan Nasional Bu. Betul. Yang lain udah lupa ya? Ya. Materi kita hari ini apa? Nah, siapa yang tahu foto di depan? Yang sebelah kiri Dr. Wahyudin. Mana sebelah kiri? Wahyudin. Baca tangan jangan ribut. Di kiri Bapak Tomo. Yang sebelah kanan? Bapak Tomo. Salah. Terbalik. Balikannya yang di sebelah sini. Ini Wahidin. Nah, Tapi balik. Masa di Utomo organisasi. Iya namanya itu Sutomo. Nah, siapa yang tahu kapan Budi Utomo itu didirikan? 20 Salah. Mei. Ya, 20 Mei 1908. Oh iya. Kan salah itu 28 jauh perbedaannya. Beda. Nah, kajian yang akan kita bahas hari ini yaitu latar belakang berdirinya Budi Utomo, tujuan lahirnya Budi Utomo, tokoh-tokoh yang menggagas Budi Utomo dan peran penting Budi Utomo. Nah, kita masuk ke latar belakang. Budi Utomo itu adalah organisasi pertama yang didirikan oleh para pemuda Indonesia pada awal abad ke-20. Mana Sakri? Jangan lama-lama.
Nah, organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta oleh sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo ini bertujuan untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Jadi Budi Utomo itu masuk ke Indonesia itu melalui pendidikan karena dia sekolah di Stovia. Anggota-anggota Budi Utomo itu banyak dari yang kedokteran ya. Nah, organisasi Budi Utomo ini bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Jadi penggagas organisasi Budi Utomo ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ngerti? Nah, jadi tujuan berdirinya organisasi Budi Utomo ini adalah menggelar kongres pertama pada Oktober 1908 di Yogyakarta. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo ini tercetus di dalam kongres pertama. Tujuannya adalah untuk menjadi kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Jadi tujuannya itu yaitu pertama memajukan pengajaran, memajukan pertanian, peternakan, perdagangan dan teknik industri serta menghidupkan kebudayaan. Lanjut. Budi Utomo itu tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk berjuang memajukan sosial budaya dan pendidikan di Indonesia. Tolong Rido duduk dulu. Buang sampah sebentar, Bu. Nah, semboyan Budi Utomo itu adalah biar lambat asal selamat daripada hidup sebentar mati tanpa bekas. Nah, yang menggunakan filsafat pohon beringin. Meski tumbuhnya lambat, semakin lama semakin besar, kokoh dan rindang. Ini nanti masuk ke pertanyaan untuk jawab pertanyaan nanti ya. Tolong dipahami. Nah, tokoh-tokoh Budi Utomo itu pertama ada Sutomo. Sutomo ini adalah ketua pendirinya Budi Utomo yang awalnya dikenal sebagai mahasiswa Stovia yang gemar mencari masalah. Namun, Sutomo dan kawan-kawannya berhasil mewujudkan gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk mendirikan organisasi penggerakan nasional. Nah, jadi siapa Sutomo tadi? Pendiri. Salah satu organisasi Budi Utomo. Siapa yang penggagasnya? Dr. Wahidin. Dr. Wahidin. Yang kedua yaitu ada Muhammad Sulaiman. Tokoh penggagas dan pendorong lahirnya Budi Utomo itu Muhammad Sulaiman. Ia memulai pendidikannya di Stovia pada 1 Maret 1903 dan mendirikan Budi Utomo pada 1908 bersama 8 kawannya. Yang ketiga yaitu ada Gondo Suwarno. Nah, tolong perhatikan lagi ke depan. Nah, pada awal berdirinya Budi Utomo, Gondo Suwarno berperan sebagai sekretaris sementara karena ia disebut sebagai tangan kanan Sutomo sebab mahir berbahasa Belanda. Jadi dari teman-temannya 9 itu cuman Gondo Suwarno yang mahir berbahasa Belanda, jadi dia diangkat sebagai sekretaris. Jadi yang keempat itu ada Gunawan Mangunkusumo. Dia ini adalah adik dari Tejipto Mangunkusumo yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Budi Utomo. Ia adalah pendiri sekaligus penggerak organisasi Budi Utomo yang sangat dekat dengan Sutomo. Jadi Sutomo itu tadi ketua yang mendirikan Budi Utomo tadi ya, organisasi Budi Utomo tadi. Ini juga masuk nanti dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, yang kelima yaitu ada Raden Angka Projosidirjo. Nah, dia adalah pendiri sekaligus bendahara pada pembentukan awal kepengurusan organisasi. Raden ini termasuk di antara tokoh intelektual yang tidak terjun ke kancah perjuangan dan pergolakan politik. Yang keenam yaitu ada Muhammad Saleh. Muhammad Saleh adalah salah satu pendiri dan komisaris Budi Utomo pada masa revolusi fisik. Dan lanjut yang ketujuh ada Raden Mas Gambrek. Nah, dia adalah pendiri sekaligus komisaris Budi Utomo.
keturunan pejabat teras di Kresidenan Bagelan di Jawa Tengah. Yang keenam ada Suraji Tirtonegoro. Dia pendiri tokoh yang mencetuskan nama organisasi Budi Utomo. Sebelum ditetapkan nama Budi Utomo itu adalah dia pakai bahasa Belanda, pakai tulisan Budi itu pakai Boedi Oetomo gitu. Yang 9 yaitu ada Muhammad Suwarno. Setelah menyelesaikan studi di Sofia, Muhammad Suwarno kemudian meneruskan studinya di Belanda. Semasa di studi di Sofia, ia aktif dalam pergerakan bersama teman-temannya sesama pelajar sekolah kedokteran. Nah, jadi 9 tokoh penggagas Budi Utomo ini, dia itu rata-rata dari kedokteran ya. Dia sekolah di Sofia. Nah, selanjutnya yaitu ada peran Budi Utomo. Peran Budi Utomo ini mengubah perjuangan bangsa Indonesia yang awalnya secara dilakukan secara fisik menjadi perjuangan secara diplomatis. Organisasi ini juga mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Budi Utomo telah membangkitkan semangat nasional untuk mencapai Indonesia kemerdekaan. Nah, jadi sampai sini ada yang paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita masuk ke langkah-langkah model pembelajaran Ibu. Ini di sini Ibu menggunakan metode tanya jawab. Jadi di sini Ibu menunjuk salah satu dari Ananda untuk maju ke depan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kotak. Nampak dari belakang? Nampak, Bu. Jelas kan? Nanti Ibu bacakan soalnya, Ibu acak siapa yang menjawab pertanyaan ke depan, dicari di dalam ini jawabannya. Baik, Bu. Ngerti? Ngerti, Bu. Ibu acak aja ya. Atau siapa ada yang mau? Oke, Bu acak aja kalau nggak ada yang mau. Bu aja yang nunjuk. Ya, Bu. Pada Dea, tolong maju ke depan dulu. Soalnya di mana organisasi Budi Utomo itu didirikan? Di Yogyakarta. Ya, betul. Apresiasi untuk dia dulu. Selanjutnya Rido Putra, tolong maju ke depan. Pertanyaannya, siapa pemimpin yang membentuk organisasi Budi Utomo? Siapa? Boleh dibantu temannya? Siapa yang membantu? Siapa pemimpin yang membentuk organisasi Budi Utomo? Ya, siapa? Sudiro. Ya, Sudiro, tapi dari siapa nama lengkap Sudiro? Dari DR. Dari Lanjutin. Pemimpin yang menggagasnya. Menggagasnya. Bro. Biar bantu sini. Ya. Yang ketiga yaitu tolong perhatikan dulu. Yang ketiga, Bu minta saudara Uski tolong maju ke depan menunjuk. Yang di belakang itu.
Pertanyaan lanjut ya. Nah, pertanyaannya, Dr. Wahidin Sudirohusodo itu berasal dari mana? Bentar. Mau dibantu? Kan dulu. Tidak maju aja tadi. Oh, bukan warna. Oh, bukan. Kenapa? Maju loh. Cari es. Bu. Mana? Apa dulu? Itu. Konten. Oh, tuh. Ah, tuh. Ada banyak. Gila. Nah, kemudian Ibu minta dari saudara Rizky. Kalau maju ke depan. Iya, Rizky. Apa pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya, Budi Utomo itu bertujuan untuk memajukan kehidupan bangsa itu melalui apa pertamanya? Melalui pendidikan. Mana itu yang pendidikan? Ini Bu, pendidikan. Nah, betul. Ya. Dapat tuh. Ada diam. Nah, yang kelima, ada yang mau maju? Adila. Boleh? Adi. Nah, tolong perhatikan dulu ke depan. Soalnya semboyan Budi Utomo tadi, biar lambat asal selamat daripada hidup sebentar mati tanpa bekas yang menggunakan filsafat pohon. Ringin. Easy, Bu. Oke, ada yang mau lagi? Ada yang mau maju? Mana? Oke. Ini dinilai ya. Nah, pertanyaannya, siapakah tokoh yang disebut sebagai tangan kanan Sutomo? Sebab ia mahir berbahasa Belanda. Tadi yang 9 tokoh penggagas tadi. Enggak. Bro, suara kecil. Karena mau dibantu apa? Mau sendiri? Kalau dibantu nilai juga dibantu. Di atas. Bawah. Bawah selai. Iya. Mana? Bisa jadi. Merah. Nilai juga dibantu ya. Yang belum. Mana? Bu. Sedita. Gondo. Oh iya, betul. Satu lagi, siapa yang mau milih Medita? Ada maju ke depan. Pertanyaannya yaitu, ketika Gunawan meninggal pada 1929, siapakah tokoh yang menyebut bahwa Sutomo telah kehilangan dalangnya? Ya, betul. Ada apresiasi untuk kita semua. Bu. Lagi, Bu. Ya, udah habis. Dari materi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Yesi, silakan. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang didirikan di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin. Tujuan utamanya membangun kesadaran nasionalis di kalangan masyarakat Jawa, meningkatkan taraf hidup, dan memperjuangkan hak-hak kepentingan masyarakat Jawa. Sekian. Baik, kasih apresiasi untuk Yesi dulu. Nah, siapa yang tahu materi kita minggu depan? Ada yang tahu? Salah. Materi minggu depan setelah Budi Utomo, organisasi apa? Ya, betul Yesi. Mungkin sampai ini aja pembelajaran kita hari ini.
Apabila ada kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu. Ya, sama-sama. Dewa. Ya. Ibu mau nak jomblo. Enggak. Macam dah. Kau ada terima.